Perkenalkan, kami kelompok 15 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Al-Habib Al-Huda Lubis dengan MPM 2415100014. Yang kedua ada Fayakun Wibisono dengan MPM 2415100109. Yang ketiga ada Yunian Yunitias dengan MPM 2415100129. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan juga laporan keuangan. Oke, lanjut saja ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk mengakui pendapatan yang sudah diperoleh atau biaya yang sudah terpakai tetapi belum dicatat. Tujuan jurnal penyesuaian ini yaitu yang pertama, memperbaiki akun-akun yang sudah ada pada buku besar. Yang kedua, menghitung pendapatan dan biaya yang belum dicatat. 3. Menyesuaikan jumlah aset dan kewajiban perusahaan dengan posisi yang sebenarnya. Nah, terdapat beberapa akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, yaitu akun perlengkapan, beban dibayar di muka, akun aktiva tetap, akun pendapatan, akun beban, dan akun pendapatan diterima di muka. Proses penyusunan jurnal penyesuaian ini ada 3. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi akun yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, perhitungan nilai penyesuaian. 3. Membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada contoh penerapan jurnal penyesuaian. Yang dimana soalnya pendapatan diterima di muka. Sebuah perusahaan menjual jasa laundry kepada pihak lain. Perusahaan ini telah menerima pembayaran sebesar 1.164.000 untuk 1 tahun penuh pada bulan Oktober. Tetapi laporan keuangan disusun pada akhir Desember. Dalam hal ini, sebagian pendapatan jasa masih merupakan pendapatan diterima di muka yang harus disesuaikan. Maka, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember yaitu, nah, kita masuk ke soalnya ya. Di sini, perusahaan menerima pembayaran sebesar 1.164.000. Nah, untuk 1 tahun penuh yang dimana itu berarti 12 bulan. Perhitungannya, 1.164.000 ini kita bagi dengan 12. Yang dimana kita mendapatkan 97.000. Nah, 97.000 ini per bulan kan. Di sini dia pada bulan Oktober. Yang dimana itu masih menyisakan 3 bulan yaitu Oktober, November, dan Desember. Nah, 3 bulan ini kita kalikan dengan 97.000 yang hasilnya dimana kita mendapat 291.000. Maka, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember yaitu pendapatan diterima di muka pada debit 291.000 dan juga pendapatan jasa pada kredit 291.000. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada contoh yang kedua tentang beban dibayar di muka. Misalkan, perusahaan juga membayar premi asuransi selama 6 bulan ke depan sebesar 750.000 pada awal November sampai akhir Desember. Perusahaan hanya menggunakan 2 bulan premi. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu yang pertama kita harus menghitung nih. Setelah kita identifikasi itunya, kita hitung 760.000 itu untuk ke 6 bulan ke depan. Maka setiap bulan yang kita dapat adalah 125.000. Yang tersisa hanya November dan Desember. Berarti yang dipakai hanya 2 bulan. Yang dimana 125.000 ini kita kalikan 2, yang dimana kita dapat 250.000. Maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desembernya itu beban asuransi 250.000 pada debit dan beban dibayar di muka 250.000 pada kredit. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Neraca lajur menyajikan data dalam format terstruktur untuk memudahkan analisis dan penyesuaian. Nah, neraca lajur ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir dan meringkas informasi akuntansi. 2. Memudahkan rekap data sebelum penyesuaian. 3. Memeriksa buku besar setelah penyesuaian. 4.
memudahkan pengecekan keseimbangan debit dan kredit. 5. Membantu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan. 6. Menyediakan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini ada 6 proses ya untuk penyusunan neraca lajur. Yang pertama, kita itu harus menentukan format kolom neraca lajur, yang dimana itu kan ada berbagai ya, kayak ada 8 kolom, 12 kolom, atau 10 kolom. Yang kedua, kita tulis nomor dan nama akun. 3. Masukkan jurnal penyesuaian. 4. Menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. 5. Mengisi kolom neraca dan laba rugi. 6. Menjumlahkan kolom laba rugi. Lanjut ke contohnya saja ya. Nah, di sini ada contoh dari internet. Yang pertama kita harus lihat nih, nomor akun pada neraca saldo dan juga nama akun. Yang dimana kita pindahkan ke dalam 3 kolom ini. 4 ya. Lanjut, kita memasukkan jurnal penyesuaian yang ada. Misalnya nih, tadi kita ada tentang pendapatan diterima di muka sebesar 219.000 pada debit dan juga pendapatan jasa sebesar 219.000 pada kredit. Maka jurnal penyesuaian ini kita sesuaikan dengan nama akun di sini, kita sejajarkan ya. Lanjut ke neraca saldo setelah disesuaikan, ini kita jumlahkan. Misal pada contoh neraca saldo 400.000 ini penyesuaiannya 35.000, maka kita ditambahkan karena debit tambah debit itu menjadi ditambah ya. Yang kedua, asuransi dibayar di muka 281.000. Tetapi penyesuaiannya di sini adalah kredit 250.000. Karena di sini kredit, maka debit ini dikurangi dengan kredit yang ada di sini, jadi 31.000. Dan juga begitu seterusnya ya. Nah, lanjut laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini diisi dengan akun-akun pendapatan dan juga beban. Yang terakhir itu adalah neraca. Neraca ini diisi dengan akun harta, akun utang, dan juga akun modal. Setelah semua diisi, maka kita harus menjumlahkannya. Neraca saldo dijumlahkan dengan debit dan kreditnya, yaitu harus sama. Penyesuaian juga seperti itu, dan juga neraca saldo setelah disesuaikan. Laporan laba rugi dijumlahkan. Ini jumlah ini tidak harus sama, karena kita akan melihat rugi atau untungnya perusahaan dari selisih yang ada di sini. Begitu juga dengan neraca. Nah, selisih yang didapat ini adalah 7.796.000, yang dimana pendapatan lebih besar daripada beban, yang berarti perusahaan tersebut meraih untung. Oke, lanjut ke materi berikutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang berisi transaksi dan kas perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan akuntansi. Laporan keuangan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai bukti valid atau untuk memantau keadaan keuangan perusahaan, sebagai bahan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya, alat untuk mengatur strategi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Yang keempat, alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Yang terakhir yaitu memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang keadaan keuangan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu adalah 4, yang dimana itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, yang akan kita bahas setelah ini. Nah, kita pakai contoh dari neraca lajur saja ya. Nah, yang ada transaksi di sini ke dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini terdapat akun pendapatan dan juga beban, yang dimana hasil di laba bersihnya itu 7.786. Jadi semua nominal yang ada di akun-akun tersebut kita jumlahkan, pendapatan dikurang beban, maka menjadi laba, yaitu 7.786.000. Yang kedua ada laporan perubahan modal, yang dimana laporan perubahan modal
menunjukkan akibat dari laba bersih dan pengambilan prive yang seperti di tabel, yang dimana modal awalnya 9.779.000, penambahan laba bersih yang tadi 7.786.000, lalu dikurang dengan prive 5.900.000 yang dimana hasilnya 11.665.000. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca ini menyajikan posisi keuangan perusahaan meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang dimana aset itu termasuk aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap. Ya. Lalu semuanya ini dijumlahkan menjadi 13.598.000. Nah, akumulasi depresiasi peralatan ini adalah pengurangan dari yang ada di neraca lajur tadi. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu menyangkut utang semua. Jadi total kewajiban itu 1.600.000. Ekuitas yaitu modal. Modal akhirnya itu 11.665.000 yang kita dapat tadi. Maka ini dijumlahkan menjadi 13.265.000. Dan terakhir yaitu laporan arus kas atau kita bisa bilang estimasi. Laporan arus kas ini mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ada di dalamnya itu arus kas bersih dari operasi yang kita dapat tadi ya 7.786.000, lalu dari investasi pembelian peralatan yaitu 1.600.000 ya. Kalau dalam kurung ini berarti kita akan menguranginya dari yang ini. Ya, lanjut arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu prive. Karena dia tidak masuk melainkan keluar, maka kita juga akan mengurangkan ini. Yang kita dapat dari arus kas bersih ini dikurang ini dan juga 5.900.000 adalah 286.000. Nah, saldo kas awalnya itu 312.000, maka kita tambahkan lalu dapatlah saldo kas akhir sebesar 598.000. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami.